Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberkati untuk berkontemplasi bersama akan membahas surat Al-Fajr, surat ke-89. Semoga kita dimudahkan untuk bisa menyaksikan, menghayati, merasakan kebenaran itu terbuka pada kita melalui pembacaan teks yang kita ambil dari teksnya Syekhul Akbar Ibn Arabi. Semoga kita semua dimudahkan. Dan saya bersama Ustadz Andi dimudahkan untuk menemani sahabat-sahabat sekalian bisa menghayati bersama. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, wabil khusus Syekhul Akbar yang saat ini teksnya sedang kita baca. Pertemuan sebelumnya teman-teman, kita telah membahas surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Sekedar mereview, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Andi ya. Jadi wal fajr ya. Wal fajr itu adalah cahaya ya, cahaya subuh yang di sini Allah bersumpah itu sebagai pengalaman langsung ketika roh yang tak terbatas, cahaya yang tak terbatas itu masuk terbatasi oleh tubuh. Makanya walaili asyri gitu ya, walayalin asyri ya, demi malam yang 10. Jadi setelah roh itu hadir kembali masuk kepada tubuh yang terbatas ini, maka 10 panca indera aktif ya, 10 panca indera aktif demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap dan yang ganjil itu sederhananya tubuh, roh dan tubuh itu seperti dua, ya kan? Jadi tubuh dan roh, roh dan tubuh. Ganjilnya adalah ketika roh saja gitu ya. Awareness itself saya suka bilang. Consciousness itself. Jadi hanya dia saja. Dan malam bila berlalu. Malam bila berlalu ketika tubuh ini ditinggalkan roh gitu. Ya, ketika tubuh ditinggalkan roh, semua panca indera nggak berfungsi lagi. Ini seperti hidup, masuk, lah, mati, mati lagi gitu kan. Gitu. Nah, pada yang demikian itu terdapat sumpah oleh bagi orang yang berakal gitu. Ini orang yang berakal ngerti nggak itu? Gitu kira-kira. Nah, disinilah Nabi Muhammad akan berargumen ya Ustaz Andi ya. Jadi teman-teman sekalian, sejak dapat penghayatan ya waktu kita pertemuan kemarin surat Al-Fajr ini salah satu ayat yang saya kontemplasikan juga nih sering-sering. Karena ini teman-teman, hidup dan mati itu, hidup dan mati dan lahir itu di sini teralami gitu. Ya, silakan Ustaz tadi dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dame dan seluruh yang hadir pagi kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali surah Al-Fajr. Insyaallah hari ini selesai karena Syekhul Akbar Ibnu Arabi menjelaskan inti sari perjalanan. Jadi inti surah ini tuh ada pada dua, awalnya dengan akhirnya. Akhir dari ayat nanti berbicara ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, akhir ayat. Ini yang intinya nanti. Nah, di tengahnya adalah orang-orang yang mendapatkan yang tidak selesai atau ngambang.
kita lihat, baca bersama, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang hadir bisa dibuka surah Al-Fajr-nya. Nah, biar kita bisa membaca terjemahannya secara bersama-sama. Nah, mungkin di depan ibu-ibu atau bapak sekalian ada Al-Quran, bisa kita baca bersama-sama terjemahannya. Kadangkala bahasa Arabnya itu kadangkala terjemahan itu sudah digubah atau ditambahkan untuk memberikan lebih penjelasan. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang kelima, sekarang kita 6 sampai terakhir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ayat ke-6, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, apa yang telah diperbuat Tuhanmu kepada kaum Ad. Jadi ini merupakan jawaban daripada 5 sumpah. Sumpah-sumpah sebelumnya, demi fajar, demi malam yang 10, demi genap dan ganjil, dan demi malam yang telah berlalu. Ini jawabannya. Iroma zatil imad, kaum Ad itu memiliki ibu kota namanya Iroma, yang mana Iroma itu zatil imad, memiliki bangunan-bangunan yang besar. Allati lam yuhlak misluha fil bilad, yang mana bangunan-bangunan itu belum tercipta seperti bangunan-bangunan itu fil bilad, di negara, di tempat-tempat yang lain. Wassamuda, apakah engkau tidak melihat kaum Samud, wahai Nabi, alladzina, kaum Samud itu yang jabu Zahra bilwad, yang memotong Zahra, batu besar, bilwad, di lembah. Apakah engkau, wahai Nabi, tidak melihat wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bumi, maksudnya bangunan-bangunan yang besar. Alladzina, mereka itu kaum Ad, Samud dan Fir'aun itu, mereka adalah togu fil bilad, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas di negaranya atau di negeri. Fa'aksaru fihal fasad, mereka menambahkan di dalam negeri-negeri mereka itu kerusakan. Fasobba alaihim rabbuka sautal azab, maka Tuhan menimpahkan kepada mereka cambuk azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu maha memperhatikan. Atau ini sampai ayat 14, ini merupakan kata Syekhul Akbar, ini merupakan keniscayaan orang-orang yang tidak memahami Al-Fajr, tidak mengerti ruh, tidak menangkap ruh yang terdapat pada dalam dirinya, sehingga menciptakan apa? Menciptakan seperti kaum Ad, yaitu menciptakan orang-orang yang membuat kerusakan, seperti Ad, Samud, kemudian Fir'aun. Selesai ayat 14 itu, sampai ayat 14 cerita tentang orang-orang yang dahulu, yang tidak mengerti tentang Al-Fajr. Sekarang bagaimana konteksnya orang sekarang, yang sekarang yang kita alami? Nah, baru dimulai di ayat 15. Wa ammal insanu, adapun manusia, idzabtalahu rabbuhu, ketika Tuhan mengujinya, memberikannya cobaan, memberikannya sebuah suffering, penderitaan, bala, fa'akromahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akroman. Ada ketika manusia diberikan bencana, ujian, Allah, bagaimana cara Allah memberikan bencana dan ujian? Fa'akromahu, memuliakannya. Jadi Allah memberikan ujian itu juga dengan cara memuliakannya. Wa na'amahu, memberikannya nikmat. Fa yaqulu rabbi akroman, maka orang yang diberikan nikmat dan diberikan kemuliaan itu mengatakan, ya Tuhanku, engkau telah memberikan aku kemuliaan, engkau memuliakan aku. Ini orang yang pertama mendapatkan nikmat dan
Nikmat itu adalah ujian baginya. Ayat selanjutnya, wa amma idzabtalahu, jikalau Tuhan memberikan dia ujian, faqaddara alaihi rizqa, kemudian rezekinya sedikit, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Tuhanku telah mengkhianatiku. Nah, kenapa seperti itu? Allah menjawab, kalla, tidak sama sekali. Bal, akan tetapi, la tukrimunal yatim, akan tetapi engkau itu tidak menghormati anak yatim. Wala tahudduna ala ta'amil miskin, kalian juga tidak mengajak untuk memberikan makanan kaum miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kalian memakan warisan itu dengan mencampur adukan halal dan yang haram. Wa tuhibbuna mala hubban jamma, kalian mencintai harta, mencintai harta. Kalla idza duqqatil ardu, kemudian setelah mengatakan tuhibbuna mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan berlebihan, kemudian mulailah masuk konsekuensi, atau kalau kalian itu begitu, bagaimana kalau kondisinya nanti itu kalian mengalami kiamat wusta atau mengalami kematian? Kalla idza duqqatil ardu dakkan dakkan. Bagaimana kalau bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat besar dan bertubi-tubi? Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan, dan Tuhanmu datang dan malaikat bersop-sop, berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannamah, kemudian kalian didatangkan di suatu tempat pada saat itu disebut jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu, maka pada saat itu manusia mulailah mengingat. Wa anna lahu dzikra, tetapi anna lahu dzikra, enggak berguna lagi mengingat itu atau kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat, mereka mengatakan andaikan aku itu mengajarkan kebajikan untuk kehidupan. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzab ahad, maka pada saat itu tidak ada yang bisa mengazab lebih pedih daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiku isaqo ahad, tidak ada yang bisa mengikat sebagaimana ikatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai ayat itu, kemudian penggalan ayat selanjutnya, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho dan diridhoi, wadkhuli, dan masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke surga. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, kita lihat di tafsir, jadi dari ayat 6 sampai 14 itu adalah jawaban dari sumpah wal fajri wal yalil asri wasyafi wal watri. Dia jawaban daripada ayat tersebut. Itu apa? Yu'adzibunna al-mahjubun, mereka orang-orang yang terhijab itu dari al-fajr, mereka akan diazab. Makanya mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, sampai ayat labi bil mursal. Semuanya itu adalah ciri orang-orang yang zaman dahulu pada itu adalah orang-orang yang tidak memahami atau tidak mengalami apa yang disebut dengan al-fajar. Al-fajar, bahasa sekarang yang lebih mendekatinya adalah consciousness atau kesadaran. Nah, sebagaimana pada pembahasan tafsir surah An-Nur ayat 35 minggu lalu kita bahas, cahaya itu yang di dalam diri kita, misbah itu adalah ruh atau awareness. Karena cahaya atau al-fajar itu kan membuat kita aware atau membuat kita sadar tentang segala sesuatu.
Nah, maka kita langsung ke ayat 15 sampai 26. Wa ammal insanu idza talahu rabbuhu, adapun jika saja manusia diberikan bencana atau diberikan ujian oleh Tuhannya, ai insanu yajibu ayyakuna fi maqami syukur. Nah, ketika ada bencana, ada ujian, wajib berada pada maqam syukur. Alhamdulillah atau thank you gitu. Au sabar ataupun juga bersabar. Bihukmil iman, karena belief, percaya bahwa nothing lose, tidak ada yang hilang dalam kehidupan. Karena mengatakan bahwa al-imanu nisfani, iman itu ada dua bagian. Nisfu sabrun wa nisfun syukrun. Jadi keimanan itu ada dua bagian, satu bagian sabar, satu bagian syukur. Li'anna ta'ala la yahlu min ayyabtaliya. Sesungguhnya Tuhan itu menguji dengan dua hal. Ima bin ni'am warroha, kalau dia memberikan ujian dengan nikmat, dan roha santai, maksudnya hidupnya penuh dengan tidak susah, fa'alaihi an yaskurahu, maka dia hendaklah bersyukur, bi istimali nikmatihi, dengan menggunakan nikmat Allah, bima yang bagi, pada sesuatu yang selayaknya, min ikramil yatim, yaitu memuliakan anak yatim, orang yang tidak punya siapa-siapa. Anak yatim itu kalau di tafsir sufi kadang diartikan seorang salik yang belum punya guru. Nah, orang itu yatim karena nggak ngerti mau ke arah kemana. Ada orang yang memiliki orang tua tapi orang tua tidak mampu memberikan arah, tidak memberikan petunjuk. Nah, yatim itu hakikatnya sebenarnya adalah orang yang tidak mengerti arah hidup ini, atau tidak mengerti hidup ini mau diapakan. Itulah yatim yang sesungguhnya. Kalau yatim nggak ada bapak dan ibunya, ya semua manusia yatim itu kalau sudah berumur. Atau au it'amul masakin, atau memberikan makanan orang yang miskin. Ya, ini penting juga, memberikan makan orang yang benar-benar butuh. Wasairul maradihi, dan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfur nikmatahu bil batar, tidak boleh. Nah, ini hendaklah tidak kufur nikmat Allah dengan sombong, berbangga-bangga, wa iftihar, ya menyombongkan diri. Kadang-kadang orang yang mengatakan dapat banyak kelimpahan dan seterusnya mengatakan innallaha akramani, sesungguhnya Allah itu muliakan aku karena di istiqoqi, karena aku berhak, wa karomati, karena kemuliaanku indahku di sisinya. Maka apa yang terjadi? Ya taraffahu fil akal, kemudian bermewah-mewah. Ingat, ini adalah kondisi orang yang tidak memiliki al-fajar, atau kondisi orang yang tidak memiliki awareness atau consciousness. Ya, tajib bimahabbatil mal, kemudian mencintai harta. Wa yamna'ul mustahiqin, kemudian tidak memberikan orang yang berhak dengan hartanya. Atau orang yang mendapatkan ujian selanjutnya bil fakri. Tadi dengan kaya, sekarang dengan kekurangan. Jadi fakir atau fakir dalam bahasa Arab artinya orang yang kekurangan, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam setahun. Bil fakri wa dhaikul rizki, atau rezekinya sempit. Maka apa? Fayajibu alaihi an yasbirah, maka wajib atasnya untuk bersabar. Wala yahza, dan tidak pula tidak pula juga dia berkeluh kesah. Wala yaqulu, dan tidaklah mengatakan innallaha ahani, itu tidak selayaknya kita mengatakan Allah telah mengkhianatiku. Kenapa? Farubbama kana dzalika ikraman lahu, bisa jadi dengan fakarnya dan sempitnya rezeki itu
bisa jadi itu ikroman lahu, membuat dia mulia. Dengan apa? An la yasbilahu bin nikmah, dia tidak bersibuk dengan nikmat-nikmat daripada yang memberi nikmat. Jadi dia tidak disebutkan dengan nikmat, tapi sibuk kepada pemberi nikmat. Lagi-lagi kembali saya tekankan, jangan sampai kita salah paham mengenai tentang harta. Ini pentingnya Bang Damai sering ngajarin tentang mencipta atau memiliki tapi secara sadar. Banyak yang kita kadang terjebak tidak memiliki kesadaran dengan adanya kepemilikan kepada sesuatu. Waja'al dzalika wasilatan, jadi bisa jadi kefakiran atau kekurangan itu menjadi sebuah wasilah. Tawajjuh ilal haq, kepada memfokuskan diri kepada al-haq, the truth. Wasuluk fitorikihi, dan juga bersuluk kepada jalannya. Kenapa? Li adami ta'alluq, karena tidak adanya lagi keterikatan. Ya. Insyaallah Bang Dami akan menjelaskan lebih detail. Nah, orang-orang yang tidak memiliki tadi, yang terjebak tidak paham al-fajar, nah, bagaimana kalau mereka meninggal? Jadi yang dimaksud idza dukkatil ardu dakkan bagi Syekhul Akbar bukan artinya dunia ini hancur gitu, tapi ketika badan ini hancur. Idza dukkatil ardu, apa maksudnya bumi? Ai al badanu, yaitu adalah badan bil maut, ketika dalam kondisi kematian. Dakkan mutafatan, jadi berguncang berkali-kali. Waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu. Maksudnya datang Tuhanmu artinya zohara fi suratil qahar, dia menampil dalam bentuk qahar atau kemarahan. Liman barza anil hijabil badan, orang yang baru lepas daripada hijab pada badan. Wal malaku sopan, ini yang menarik. Malaku sopan dikatakan zohara taksirul malaikat min nufusin samawiyah. Jadi itu adalah pengaruh efek daripada malaikat dari jiwa-jiwa langit dan ardia, jiwa bumi, yang berhubungan timarotibihim, yang berhubungan pada tingkatan-tingkatan mereka, fita'zibihi. Jadi yang akan mengazab itu, kalau kita konteksnya sekarang lebih dekat, itu seperti memori-memori. Jadi yang ada pada pikiran dan ada pada badan, memori-memori yang ada pada badan dan juga pada nufus samawiyah, jiwa-jiwa samawiyah, ya pada pikiran, ardia pada badan. Itulah yang akan mengazab. Ba'da makana muhtajaban, yang mana dulu itu tidak dipahami kalau itu akan mengazab, terhijab gitu. Kenapa? Ini yang menariknya, terhijab bisyawagil badan, karena kita aktif dengan badan. Waji yauma idzin bi jahannam, maka datangkanlah mereka pada saat itu, tempatkanlah mereka pada jahanam atau tempat penderitaan. Nah, kemudian yauma yatadzakkarul insan, kemudian pada saat itu ketika jiwa-jiwa memori-memori lama itu sudah mulai bangkit, manusia mulai mengingat. Hilafa ma'taqadahu di dunia, mereka anggap di dunia itu oke-oke aja. Wasoro hayatan fi nafsihi, padahal dia menjadi sebuah pola pada dirinya. Min muqtadiyat fitratihi. Kemudian wa anna lahu dzikra, tapi itu sudah tidak bermanfaat karena yang menguasai sudah hal tersebut. Kemudian yang menarik ayat 27 sampai 30. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yaitu allati nazalat 'alaiha sakinah, yang mana turun kepada jiwa itu ketenangan. Wa tanawwarat binuril yakin, kemudian turunlah dengan cahaya keyakinan. Fa'atmannat ilallah, maka tenanglah kepada Allah, min ittirab, daripada keguncangan atau kegalauan. Kemudian ayat nafsul mutmainnah itu dipanggil irji'i, kembalilah wahai engkau jiwa mutmainnah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, fi halir ridho, dalam kondisi ridho. Nah, makanya dikatakan
irji li rabbiki rodiyatan mardiya, karena dalam kondisi ridho. Maka di sini dikatakan idza tamma laka kamalu sifat, kalau sudah sampai sempurna kesempurnaan sifat pada dirimu, yaitu sifat ridho lah yang nanti ada penjabarannya. Fala taskun ilaihi, jangan menetap pada sifat itu. Irji'i ila zat, kembalilah engkau kepada zat, kepada diri, bihali ridho, dalam kondisi ridho. Wahuwa kamalul maqam sifat. Ridho itu adalah puncak kesempurnaan daripada sifat. Jadi ini ada bagan di perjalanan manusia harus mutmainnah, kemudian ridho, baru kembali ke zat. Mutmainnah, tenang dulu, sakinah dulu, kemudian ridho, melepas segalanya, menerima segalanya, oke semuanya, baru bisa kembali ke zat. Nggak bisa kembali ke zat kalau banyak hal yang belum kita terima, banyak hal yang kita belum selesai. Tapi yang masalah kita tahu kita selesai atau tidak, kita belum tahu. Kemudian terakhir, fadhuli fi ibadi, yaitu masuklah engkau kepada golongan hambaku, yaitu min ahli tauhid zat, yaitu kepada golongan-golongan orang yang sudah mengenal dirinya. Wadhuli jannati, dan masuklah engkau kepada surgaku. Nah, ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang mengatakan masuklah engkau ke surgaku. Yang lain masuklah engkau ke surga, surga-surga. Ini khusus dia bilang jannati. Jannati itu kosakata tunggal yang spesifik. Kalau yang lain itu jannat, surga-surga, jinan, banyak surga. Cuman ini cuma satu. Jannati, diriku, surgaku, khusus bagiku. Nah, itu adalah jannatu zat, orang yang sudah mengenal dirinya. Itulah kenikmatan yang melebihi surga-surga yang lain, atau melebihi kenikmatan yang lain. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasulul karim. Ya, terima kasih Bang, itu pengantar dari saya. Ini tarik napas dulu nih. Ini seperti cerita awal akhir nih, dari awal sampai akhir itu diceritain, di tengah juga di detail banget tadi ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Makasih Ustadz Andi Alpi ya, Barakallah ya, telah memaparkannya dengan luar biasa. Saya sebetulnya ingin sekali ini diurai lagi lebih detail ya. Cuman kita ini sampai 2 kali nih insya Allah. Mudah-mudahan ada waktu lagi ini kita detailkan ya Ustadz Andi ya. Pertama-tama ini saya ingin tekankan, saya mencatat dari tadi ini. Jadi betul teman-teman, hidup ini kalau disederhanakan awal akhir. Ya, awal akhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, cahaya, murni, maha roh. Terus terciptalah alam semesta ini, kalau pada konteks kita daripada adalah tubuh kita. Jadi wal fajar itu, demi fajar itu, kamu sudah bersaksi belum bahwa tubuhmu ini hidup, bisa melihat, mendengar, karena ada al fajar di situ. Itu kira-kira begitu. Jadi teman-teman bisa self inquiry masing-masing, saya juga lakukan. Kamu sudah sadar belum bahwa kamu bisa melihat, mendengar, mencium, meraba, bergerak, berpikir, berimajinasi, merasa, karena ada al-fajar di situ. Jadi kata demi, bersumpah, itu, kamu udah bersumpah belum? Udah bersaksi belum itu gitu? Itu ya kira-kira. Nah lalu itu teman-teman, jadi mereka yang sudah menyadari dirinya adalah roh, itu sudah menghayati, mengalami langsung apa esensi dari surat Al-Fajr. Jadi ini mengkonfirmasi Ustadz Andi, teman-teman, bagi saya ya, saya belajar kemana-mana sampai ke mancanegara lah, ketemu banyak guru, membaca banyak buku misalnya, terus ketemu guru-guru spiritual, saintis misalnya. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan,
selama manusia belum sadar siapa dirinya yang sejati, yang itu adalah roh, itu adalah al-fajar, itu adalah nur, itu adalah ilahi, maka apapun yang dilakukannya nanti seperti kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Jadi ada tiga nih, ini kalau didetailkan itu di konteks negara ini kaum Ad itu bisa jadi Cina, misalnya kalau jam sekarang bisa jadi Amerika, bisa jadi bangsa mana gitu. Jadi bermegah-megah. Mereka luar biasa, tapi mereka lupa pada satu titik nanti, roh itu dicabut loh. Silakan boleh kalian seperti kaum Ad, bermegah-megahan, silakan, tidak apa-apa itu. Tapi ingat ya, pada saat roh itu dicabut, nggak, kamu tidak berlatih dari sekarang, maka apa yang terjadi? Nah itu tadi, ada jiwa ardi, ya nafsu ardi ya, jadi muncul memori-memori jiwa-jiwa yang cenderung ke bumi, atau muncul jiwa-jiwa yang cenderung malakuti ke langit. Jadi ini bisa kita artikan juga dalam praktek meditasi kita atau zikir nih teman-teman, ya Pak Rijal. Kita gimana nih, sudah bisa dengan sangat smooth belum? Meninggalkan tarikan-tarikan pikiran ini, pikiran itu, tarikan badan. Saya sendiri jujur mengaku itu tidak mudah kalau belum dilatih dan belum tahu clue-nya. Karena nanti satu saat roh itu berpisah dari tubuh, wah oleng kita itu. Nah disitulah bermunculan tuh goncangan itu teman-teman. Tapi indahnya Tuhan ngasih tahu. Dia kasih tahu juga di barjah itu. Jadi ada awal, ada akhir. Nah sekarang tengah itulah jiwa-jiwa. Kalau sekarang barjah itu ya memori kita, perasaan kita, imajinasi kita, ego-ego kita, persona-persona kita. Itu sebenarnya barjah kita. Apakah di situ koleksinya siksa kubur, neraka, gitu. Ya ada surga-surga di situ, surga-surga plural. Nah, dikasih tahu di situ. Ini loh kalau kamu mau selamat kata Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kamu mesti berlatih bagaimana kamu bisa tetap berada di jiwa yang tenang. Ya dikasih clue juga di situ. Kalau diberikan kenikmatan, strateginya bersyukur. Kalau dikasih kesusahan, strateginya sabar gitu ayah Sarya. Jadi nanti ilmu hidup itu udah dua ini aja. Lagi dapat rezeki, bersyukur. Lagi dapat tobaan teman, bersabar. Udah itu. Itu cuman kan detail dari skenario itu kayaknya drama Koreanya nggak bisa habis itu kan. Drama Turkinya nggak bisa habis itu. Ya cerita kehidupan ini kalau saya kadang suka melihat dunia politik baik lokal internasional terus daerah itu sebetulnya cerita kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun aja udah. Itu aja ceritanya. Tapi ketika sudah jadi kaum Ad, kaum Samud, kok Fir'aun itu udah begitu berkuasa, baik itu di skala organisasi, negara, bisnis. Ingat ya, ketika kamu tidak berlatih untuk melepaskan tubuh ini, roh itu lepas dari tubuh dengan mutmainnah, itu oleng. Makanya alami ini wal fajar. Bagaimana roh itu masuk saat kita bangun di pagi hari kan teman-teman? Saat kita bangun di pagi hari kan itu al-fajar tuh. Makanya di al-fajar bangun. Apa perasaan kita? Aktif tuh penglihatan, pendengaran, penciuman. Jadi al-fajar itu ya bangun di pagi hari itu. Saat kita ketika kita tidur lelap itu kan sudah tenggelam tuh. Jatuh. Itu bangun di pagi hari udah. Ini sebenarnya sering kita alami. Tiap hari kita alami. Makanya saya sering bilang, kematian itu apa? Kematian itu kita alami setiap hari. Tidur pulas, tidur mimpi. Nah, tidur mimpi yang buruk-buruk itu, yaitu simbol dari neraka itu. Pengalaman neraka itu ya simulasinya, ya simulasi gladi resiknya gitu kan. Simulasinya itu pengalaman mimpi, teman.
Nah, di kehidupan kita waking state ini, terjaga ini, kehidupan kita ini kan mimpi panjang. Kita hidup di alam barja loh di dunia ini. Cek aja kehidupan sosmed kita, kehidupan sehari-hari. Itu semua barja. Apakah sudah menjalani mutmainnah? Kalau mau lebih dalam lagi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbi. Jangan cuma disifat, tapi juga ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini saya juga baru dapat juga. Dapatkanlah jannah, ya, surgaku tunggal. Itu moksa, itu tauhid. Tauhid sifat, zat, asma, sampai ke tauhid. Jadi itu teman-teman luar biasa. Ini sebenarnya cerita kehidupan seluruhnya udah ada di surat Al-Fajr ini. Awal, akhir, tengah kita. Ya, detail-detailnya itu. Ya, barakallah radhiyallahu anhu, itu Syekhul Akbar luar biasa ya. Rasulullah biasa. Ini Al-Quran luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman mau ambil strategi menghadapi kehidupan ini. Dapat nikmat bersyukur, dapat kesusahan bersabar. Nah, anak yatim itu kita yang belum tahu Al-Fajr itu anak yatim real. UMA ini mau kemana hidupku ini, saya apa, ketenangan itu apa. Itu anak yatim, akhirnya juga miskin. Nah, diurai juga bisa juga anak yatim itu mereka yang belum ketemu guru mursyidnya katakan. Tapi orang yang ketemu guru mursyid juga masih yatim juga, nggak sadar-sadar siapa akunya kita. Udah dibimbing guru mursyid secara formal, tetap nggak sadar juga siapa aku. Kita semua ketika cahaya-cahaya yang sudah terjebak di tubuh ini, roh-roh yang terjebak di tubuh ini, belum sadar jati dirinya, sehingga dia belum bisa terhubung dengan sumber, itu yatim. Ya, gitu. Jadi, ini kalau teman-teman, apa ya, saya dari tadi itu kayak, apa ya, memang wahyu ilham itu kalau datang itu, bluk gitu langsung gitu ya, mengurai itu. Ini semua yang disampaikan Ibnu Arabi ini inti-inti semua nih teman-teman. Ya, jadi catatan saya banyak di sini ya teman-teman sekalian. Saya kalau mau yang praktikal, boleh kita kaya. Sebenarnya mau kaya, dapat rezeki banyak atau kurang, kuncinya tetap mutmainnah. Tapi jangan cuma di mutmainnah, rodiyah juga, ridho. Ridho itu apa? Apapun yang datang dia bisa ridho. Bahkan kalau diridoi, saya sering bilang dia sudah bisa menginspirasi. Cerita hidupnya menginspirasi. Diridoi dia berbicara. Diridoi dia membantu. Kalau mau sempurna lagi, fatkuli fi ibadi, watkuli jannati, itu kamilah. Jangan tangguh, menyatu. Menyatu dengan zat itu satu, hening biasa. Yang kedua, Mas Andi, Ustadz Adi dan teman-teman, dunia fisik itu dilihat sebagai roh juga gitu, zat. Nah, itu kan luar biasa itu penyatuannya gitu. Saya membaca beberapa catatan kehidupan Ibnu Arabi, dia bisa melihat apa zat itu di mana-mana, bahkan kotoran sekalipun beliau bisa lihat. Makasih Ustaz Tandi, makasih teman-teman. Kita belajar bersama, kita bisa dialog sekarang. Silakan. Ustaz Nandi mau nambahin dulu? Saya dari tadi kagum dengan uraian ini luar biasa. Sebenarnya saya paham itu juga baru 5 menit tadi sebelum mulai gitu. Maksudnya dimulai dari awal itu saya kan lama udah nerjemahin, makanya tapi saya bilang insya Allah ada petunjuknya gitu. Nunggu, jadi baru ngeh juga sebelum mulai meditasi sebentar. Oh, jadi dilihat pembagian awal dan terakhirnya ternyata. Dan di tengah-tengah kan telah gejolak kehidupan ya. Baik itu yang di alam fisik dan di alam barzah. Di alam kematian itu kan gejolak, tapi ada yang lebih tinggi daripada kematian itu, irji.
kembalilah engkau kepadaku. Jadi ini perjalanan seperti kata Bang Dame, ini benar-benar seutuhnya perjalanan hidup Al-Fajar. Dan selalu konteks Al-Fajar itu ternyata juga bisa dialami setiap hari. Ketika bangun, itu kan muncul cahaya itu dari ketika melihat, mendengar. Nah, makanya kan dikatakan bahwa tidur itu adalah kematian yang kecil. Nah, atau yang ketika kita tidur, nyenyak, hilang, sunyi, muncul, mengalami gejolak-gejolak fisik dan juga memori, itu kan cuma dua itu Bang ya, gejolak kita sehari-hari. Cuman memori, pikiran, perasaan, dan juga fisik. Nah, samawiyah, wa ardiyah, langit dan bumi. Habis itu balik lagi. Nah, tapi ada orang balik lagi, belum selesai, ngambang di tengah-tengah. Fisik dengan yang kamilah, kalau sudah mutmainnah, lanjutkan irji. Nah, itu Bang teman. Makasih Ustaz tadi ya, luar biasa. Makasih ini jadi sharingnya. Silakan Ali Santana. Assalamualaikum Bang Dame. Waalaikumsalam. Dapat ya? Dapat semua. Dapat. Dari kajian ini saya mau sedikit sharing aja Bang Dame. Bagi saya Al-Fajar adalah sebagai perjalanan hidup saya Bang Dame. Jadi di awal kehidupan saya yang kurang lebih dari saya mulai belajar tauhid tasawuf, saya merasa di kehidupan saya itu segala sesuatu itu dimudahkan Bang Dame. Dari mulai saya menginginkan sesuatu seperti contohnya istri ya. Dari awalnya dia tidak ada respon, terus di kemudian hari tiba-tiba jadi istri saya gitu. Terus saya pingin manajer, jadi manajer gitu ya. Tiba-tiba kesampaian. Sampai saya berkesimpulan surat Al-Fajar itu adalah pengalaman hidup saya gitu ya. Dari paparan tadi Ustadz Alfi kan ada 3 fase ya Bang Dame. Kalau boleh saya deskripsikan, satu kan kekayaan dan kemiskinan adalah ujian. Yang kedua, penyesalan manusia yang tenggelam dalam kehidupan dunia di hari kiamat. Kiamat adalah kan kebangkitan ya Bang Dame. Yang ketiga, penghargaan Allah terhadap manusia yang sampai pada imannya gitu. Kita kembali ke cerita tadi, Bang Dame, apa yang saya dapat semua ternyata diambil satu-satu gitu Bang Dame. Awalnya gitu perjalanan saya menemukan ini gitu Bang Dame. Di tahun 2021 kemarin waktu COVID, apa yang saya inginkan dulu itu istri. Saya tinggal istri Bang Dame, almarhum waktu COVID. Yang kedua, setelah saya dapat jabatan dan segala macam, saya mulai berbisnis ya. Bisnis saya tanda kutip ada di bawah gitu. Dari situ saya berpikir apa yang salah dengan hidup saya gitu. Alhamdulillah dari situ saya tidak tahu dari mana datangnya, yang jelas ada dari dalam. Tiba-tiba ada sesuatu yang menunjukkan ini berkaitan dengan rahasia napas gitu Bang Dame. Dari situ saya satu bahagia, satu apa maksud dari rahasia napas itu ya. Sampai pada akhirnya saya mencari-cari di internet segala macam. Ya singkat cerita, ya ketemulah banyak beberapa narasumber yang di bidang spiritual ya. Pada akhirnya saya ketemu Bang Dame gitu. Kok cocok dengan Bang Dame gitu. Gak tahu gimana saya dipertemukan dengan Bang Dame gitu ya. Dan pada intinya
saya sering apa namanya mengikuti dimanapun Bang Nabe ada apa lah Pak ceramah segala macam. Kok perasaan nonjok sekali ke saya gitu, seakan-akan apa yang saya mau, apa yang saya cari gitu dalam hal ini pencarian spiritual gitu ya, spiritual awakening, dapatnya dari Bang Name gitu Bang Name. Kembali ke yang tadi Bang Name, artinya kan dari sini apa namanya Fajar itu yang saya katakan tadi kan kita menemukan sesuatu itu cahaya, ini dari sisi saya gitu ya. Mungkin dimulai dengan suffering dulu mungkin yang Bang Name. Mungkin di apa karena dulu dogma dan pemikiran saya adalah apa bahagia itu ada tanda kutip senang gitu ya, apa yang saya dapat segala macam ternyata itu come and gone gitu. Dari situ kan kita berproses bermetamorfosa gitu ya, oh ternyata bahagia itu yang sesungguhnya adalah mendapatkan dia gitu, yang sesungguhnya karena dia sumber bahagia gitu gimana ya. Setelah itu kan setelah kita menemukan itu tanda kutip sebagai sang sumber gitu kan, kita kan ini belum selesai. Artinya kan kita seperti kata Bang Name kita berada di alam barzah gitu Bang Name. Saya udah secara konsep dan secara pengalaman bukan bermaksud sombong, maksudnya apa yang diinginkan sama Bang Name kan udah dapet nih. Sesungguhnya aku adalah di dunia ini adalah istilahnya itu gitu ya. Apapun drama yang terjadi up and down kan kita tidak boleh larut gitu ya. Nah, karena sesungguhnya kita ya layar tersebut gitu ya. Tapi pada prakteknya gini Bang Nabe, si drama-drama itu kan bentuknya ada visual, ada faktual gitu Bang Nabe. Kalau visual misalkan gini, saya kan pernah kerjasama dengan satu klien gitu ya, bisnis lah, satu proyek, saya udah ngasih apa namanya, udah ngasih uang proyek segala macam 100%. Ternyata di perjalanan bisnis itu ada 20% sisa yang tidak diselesaikan gitu. Ini kan satu ganjalan Bang Nabe. Saya berpikir, aduh ini gimana ya? Saya nelpon tidak pernah dibalas, di WhatsApp tidak dibalas. Saya berkesimpulan karena sering belajar dengan apa namanya kajian-kajian Bang Nabe kan, segala sesuatu peristiwa dihadirkan kan tidak semata-mata berdiri sendiri gitu. Ada beliau yang bersamanya gitu ya. Ya saya menyadari itu, bagi saya mungkin ini satu apa ya, satu tanda kutip cobaan bagi saya yang harus diterima gitu. Makanya saya berpikir ya udahlah nggak apa-apa, apa namanya nggak usah diselesaikan. Saya menerima ini dengan apa namanya dengan baik. Karena kita awalnya bisnis baik, ya saya akhirnya diakhiri dengan baik. Gitu. Tapi dia tuh juga nggak jawab juga, Bang. Jadi saya berpikir, aduh kalau dia aja andaikan dia menjawab gitu ya, kan tidak mengambang nih tuntas. Jadi dari database saya tidak selalu muncul gitu Bang. Kadang-kadang itu muncul Bang secara visual gitu ya. Kalau misalkan saya di tengah tenang gitu ya, aduh kok muncul lagi gitu di permukaan gitu ya. Mau ke dalam nih Bang. Dari permukaan itu kan mau ke dalam prosesnya. Saya suka mensugesti diri gitu ya. Emang gue pikirin mau apa-apa lu muncul juga gitu di film saya. Yang penting gue bukan itu gitu. Kadang-kadang mensugesti diri gitu Bang. Nah itu hilang gitu ya. Alhamdulillah lega lagi. Itu kan perjalanan baca seperti gitu kan teknisnya gitu Bang ya. Nah itu yang satu. Yang kedua gini, yang lebih apa namanya lebih kita bijak lagi. Kalau si drama itu datang dari secara visual faktual gitu Bang Nabe. Misalkan gini, ada seseorang yang membayar uang ke saya misalkan kayak kemarin Bang Nabe tanggal 3 Agustus ya. Saya itu udah mengalokasikan uang buat sekolah, buat anak segala macam. Dia udah janji tanggal 3, ternyata pas tanggal 3 deh, apa namanya, tidak sesuai rencana gitu. Saya pikir, aduh, ini gimana kok bisa gini gitu ya. Tapi kan hal ini teh,
kita harus tetap istiqomahnya ya. Reality adalah raja gitu ya. Kita tidak bisa melawan hal itu gitu kan. Karena apa, tidak ada sesuatu yang mandiri gitu. Sesuatu itu kan karena dengan izinnya gitu, ada bersamanya gitu ya. Saya mulai, ya udahlah nanti aja kalau udah ada uangnya. Dan tiba-tiba hikmahnya gitu, Bang Name, walaupun saya dari segi apa namanya, tanda kutip apa sifat manusianya gitu ya, merasa tanda kutip, aduh kok gini, hidup saya gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Tapi kan kalau kita istiqomah di layar itu, nggak sampai ke dalam gitu, nggak hanya di permukaan riak-riak aja gitu ya. Nah, itu Bang Name, pertanyaan saya dari apa yang saya paparkan dari awal sampai akhir. Setelah saya menemukan ini kan, saya belajar di alam barzah nih. Selama saya di dunia sebagai layar, artinya kan si drama-drama Korea itu kan tetap tetap apa namanya, tetap tetap Hadir. berputar terus kan di kehidupan saya, hadir terus kan di kehidupan saya. Artinya kita seperti kata Bang Name, harus mahir mensikapi ini kan, intinya poinnya di sana kan Bang Name ya. Seperti gitu kan, jangan jangan masuk ke dalam, jangan jangan sampai kita hanyut gitu ya. Mungkin itu Bang Name. Terima kasih atas penjelasannya. Makasih Pak Assalamualaikum Ali warahmatullahi wabarakatuh. sudah berbagi kepada kita, cukup panjang ceritanya. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Terima kasih teman-teman. Cerita Pak Ali tadi boleh jadi juga kita alami semua dengan skenario yang berbeda, tapi salah satu yang saya baca dari situ adalah dari perspektif ini, dari belajar kepada apa sang aku Al-Fajar kalau istilahnya di sini, kita mulai bisa melihatnya dengan kesadaran gitu. Dan itu akan terus datang dan masing-masing kita akan tahu betul perjalanan kita, dan kadang-kadang kita tidak bisa cerita pada sembarang orang gitu. Karena nanti malah dianggap aneh gitu ya, apalagi dibilang dunia ini barzah gitu kan. Karena pemahaman dogmatik barzah itu adalah sebuah Ya, daerah antah berantah gitu. Tapi setidaknya Pak Ali Santana mempraktekkan apa yang sudah dilakukan. Kembali lagi teman-teman, kita bisa berguru pada siapapun, tapi guru sejati kita adalah hati nurani kita itu. Dan Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Itu kan ikro. Allah akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Tapi juga pada saat kita sudah bisa belajar dengan sang jati diri, tidak jumawa gitu, merasa petantang petenteng, meremehkan orang, itu belum ketemu jati diri itu, kalau yang seperti itu. Tapi diskusi-diskusi yang coba kita share di sini adalah syukur kita bisa ketemu guru menuntun kita, mengenalkan Tuhan, guru Al-Fajar langsung pada kita, dan kita juga menginsafinya, tinggal kita jalani cerita hidup kita ini. Ya gitu. Nanti jadi apa kita juga yang tahu. Syukur-syukur kita bisa dengan sadar menentukan. Kalau guru-guru itu kan kita dengar kapan dia mati, malah dia tahu juga mati tubuhnya itu dengan sadar, nggak bergejolak lagi. Kalaupun dia aktif di dunia ini sebagai bisnismen atau sebagai politician ataupun apapun, tapi dia bisa dengan sadar menjalaninya. Jadi saya sering nyebut belakangan ini sama Ustadz Andi juga ya, conscious manifestation. Jadi itulah esensi khalifah. Kita kaya, kita sadar. Kita populer, kita sadar. Kita menikah, kita sadar gitu. Datang penderitaan, kita sadar gitu. Jadi tidak lagi terjebak pada drama yang akhirnya nggak jelas juntrungannya gitu. Kita cepat-cepat balik gitu. Karena memang sejatinya setiap hari kita mengalami al-fajar. Bangun tidur udah al-fajar. Ya. Saat kita meditasi kembali ke tubuh itu al-fajar. Kan demi yang apa yang 10 kan, yang 10 itu kan aktif lagi. Lubang-lubang kesadaran ini kan, lubang-lubang kesadaran itu apa? Mata melihat warna, bentuk, telinga mendengar suara, hidung aroma, lidah, kulit, belum organ-organ dalam, ya, kelamin, belakang gitu, gitu ya. Makasih Pak Ali Santana ya. Ustadz Andi mau nambahin? Kelihatannya sudah mau jam Sudah 8. cukup Bang. Kalau kita sudah cukup ya.
Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah ini akan kita upload. Pak Ali Santara, terima kasih semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi. Bang Rijal, Ayah Sariel, semuanya di sini Pak Adi. Sampai bertemu lagi nanti dengan undangan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bang.